Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi sama aku. Ini nggak tahu ini video keberapa ya, mungkin ketiga atau keempat ya, aku lupa. Gak apa-apa. Dan ini tuh tadi aku habis sarapan biasa sama akongku ya, sama ATM ku. Dan kemarin itu aku habis ngerebus jagung. Jadi kemarin itu bosku habis bawa pulang jagung. Dan kemarin juga langsung direbus guys, lumayan ini manis. Dan ini aku lagi habis nyicipin karena jujur kemarin itu rebusnya itu malam ya, dan hari ini buat sarapan ya, jadi ini udah rasanya udah kayak di rumah aja guys ya. Tuh jagungnya tuh, ini jagung manis guys ya, ini jagung manis. Dan si kakekku aku kasih makan apa kalian tahu? Bentar masih ribet ya. Nih, kalian tahu ini apa guys? Ubi rambat ya, betul, ubi rambat guys ya. Dulu itu kakekku bukan nggak terlalu suka sih, tapi apa ya, kalau dengar dari majikanku dulu kan, keluarganya kakek itu kan ya kurang mampu gitu loh guys ya, jadi hari-hari tuh makannya itu cuma ubi rambat kayak gitu. Jadi pas sekarang dirasa dia udah punya uang, udah bisa beli apa-apa gitu tuh, kalau makan ada ubi rambatnya tuh kakek tuh dulu pas masih belum sakit ya, itu tuh benci banget guys ya. Jadi dia tuh nggak suka kalau misalkan ada istrinya atau anaknya masak yang ada ubi rambatnya, dia tuh marah-marah guys ya, karena itu mengingatkan dia, maksudnya dulu pas masih di bawah itu hari-hari makan ini, jadi sekarang udah punya uang setidaknya bisa makan yang lebih enak lah gitu. Tapi maksudnya enak tuh bukan ya yang mewah-mewah sih, enggak, maksudnya udah bisa makan nasi, udah bisa makan kayak mie, kayak lauk-lauk yang lain, kayak daging, kayak gitu-gitu udah bisa gitu. Jadi ngapain sih kalau mengingatkan lagi kayak gitu loh guys, maksudnya tuh jadi keinget masa-masa susah dulu gitu, kata majikanku sih kayak gitu. Cuma karena sekarang kakek kan sakit gitu, maksudnya sakitnya itu bukan sakit gimana-gimana, cuma dia kan udah pikun gitu loh guys ya, dan dia tuh dikasih makan apa aja tuh ya udah nggak tahu gitu, maksudnya kalau kita nyuapin apa ya itu yang dia makan gitu, jadi ya nggak masalah. Jadi sekarang katanya majikan sih nggak apa-apa sekarang, kan dia udah nggak ini, apa ya, maksudnya ini tuh bukan pantangan yang bener-bener nggak boleh dimakan kayak gitu loh. Jadi kata majikanku ya kalau mau dikasih juga nggak apa-apa gitu. Nah ini karena ini tuh manis juga guys, itu manis banget guys beneran. Dan ubi rambat itu di Taiwan itu kayak apa ya, kayak bener-bener semua orang suka gitu loh guys ya. Karena kalau di Indonesia itu biasanya ubi rambat tuh paling kalau nggak digoreng terus dibikin yang bola-bola itu, terus kalau nggak dikolak gitu ya. Kalau di sini tuh nggak digoreng iya, dibikin bola-bola iya, terus dibikin ini apa namanya, campuran kalau masak nasi itu ya cuma dipotong-potong aja, terus nanti diletak di atasnya gitu, jadi campuran buat nasi itu bisa. Terus dibuat bubur, dipasah gitu, terus nanti dibubur sama beras apa nasi gitu, itu juga bisa. Dan mereka itu emang sangat suka gitu kalau lagi panen banyak itu, biasanya itu banyak banget yang dipasang terus nanti dikeringkan, jadi kalau lagi pas nggak musim mereka tuh masih ada stok yang kering gitu loh guys ya. Jadi di sini tuh kayak gitu, dan aku juga baru tahu pas lagi kesini dulu, maksudnya kaget juga, wah ternyata di Taiwan tuh ada ubi rambat juga, dan bahkan apa ya, konsumsinya tuh lebih dari kita gitu. Kalau di Indonesia kan yang aku tahu cuma kayak digoreng, dikolak kayak gitu doang guys ya. Ternyata di sini lebih banyak orang yang suka gitu. Ya pokoknya banyak banget yang dulu aku kayak apa ya, yang kayak di Indonesia tuh kayak biasa aja gitu, tapi begitu sampai di sini tuh ternyata luar biasa gitu. Terus banyak banget juga hal-hal yang kayak di Indonesia tuh kayak hal-hal sepele, ternyata di Taiwan tuh jadi kayak penting, jadi kayak pengetahuan, ilmu pengetahuan kayak gitu tuh banyak banget guys. Banyak juga. Ini kakekku doyan banget guys karena manis. Pokoknya dia itu, kakekku itu kalau yang manis-manis gitu suka banget guys ya. Padahal dulu dia itu ada diabetes ya. Pas dulu dia masih bisa jalan sendiri, masih bisa ngapa-ngapain sendiri, ngambil minum sendiri. Itu di kulkas ini sebelahku ini kan kulkas guys ya. Nah di kulkas itu tuh stoknya dia minum-minuman. Maksudnya minum-minuman tuh bukan alkohol, bukan ya, cuma kayak minuman kaleng-kaleng kayak gitu yang manis-manis. Itu banyak banget, dan per hari itu dia bisa sampai habis kadang 3, 4, 5 gitu. Dan itu tuh bener-bener diabetesnya itu, gulanya itu waktu itu sampai di 400 itu udah pernah guys, sampai di 400 itu udah pernah.
Nah, sejak saat itu sama dokter kan udah nggak boleh ya, cuma kalau kita yang ngasih tahu sendiri kan si kakek ini agak-agak bandel gitu guys ya. Nah, akhirnya aku minta dokter buat langsung ngomong ke kakeknya. Dari situ si kakek mau denger, dan sekarang itu dia udah nggak minum minuman yang kaleng-kaleng kayak gitu guys ya. Kalaupun minum paling kayak jus kayak gitu-gitu aja sih, cuma itu pun juga nggak yang dia sendiri ngambil sesuka hati, jadi kita yang ngatur gitu guys. Jadi sekarang itu udah aman. Sekarang tuh dia gulanya tuh udah eh, di bawah 100, itu udah aman banget guys ya. Buat lansia kayak ini tuh di bawah 100 sudah aman banget. Karena di sini juga ada, aku punya alat tes sendiri, majikanku beli. Jadi setiap 1 minggu sekali tuh aku cek gitu. Cuma kalau misalkan di kakek tuh ada tanda-tanda kayak aneh-aneh, kayak badannya lemas atau kayak gimana, nggak doyan makan, nah itu baru biasanya disuruh apa, ngukur gitu, kayak tekanan darahnya, kayak gulanya itu normal apa enggak, kayak gitu. Saking si kakek itu suka banget sama makanan atau minuman yang manis-manis, majikanku itu suka bilang kalau kakek itu semut. Katanya tuh semut guys ya, karena suka yang manis-manis. Ya begitulah. Dan kadang itu dia tuh bikin gemes, tapi kadang tuh bikin sebel juga, bikin emosi gitu ya. Biasalah ya, udah tua guys ya, udah lansia ya, kayak gitulah. Kan kalau lansia tuh udah kayak balik lagi ke bayi gitu kan ya katanya. Ya aku sih belum pernah punya bayi, jadi nggak tahu emosionalnya bayi itu kayak gimana guys ya. Cuma kalau dengar-dengar katanya kalau udah kalau udah lansia itu udah balik lagi kayak bayi gitu. Dan ya kayak gitu, kadang tuh bikin gemes, kadang tuh bikin emosi gitu guys ya. Tuh, habis satu guys. Ya udahlah, segini aja lah ya besti ya. Ini aku kalian mau lihat aku makan jagung nggak guys? hmm. Hmm. Manis banget guys. Hmm. Hmm. Ya udahlah, kayaknya vlognya segini aja guys ya, karena aku nggak ngapa-ngapain juga. Daripada kalian bosen dengerin aku ngoceh ya kan, aku juga mau lanjut dulu makan. Ini jagungnya masih ada setengah guys, tuh masih ada setengah. Daripada kalian bosen lama-lama aku cuma ngoceh-ngoceh doang ya kan. Makasih yang udah nonton, jangan lupa di share, subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya guys. Mungkin dari kalian ada yang pengen tahu tentang praktek KWN itu seperti apa dan gimana, boleh kalian komen-komen di bawah. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.